Kakakku baru aja pulang dari Jakarta dan dioleh-olehin ini pisang goreng madu Bu Nani. Jadi kita langsung aja cobain ya Besti ya. Jadi ini isinya ada apa sih ini isinya? Ada ini apa ya, tahu ya? Tahu tempur. Tahu tempur. Tahu tempur Besti. Terus ini ada yang bulat pisang goreng. Iya. Yang ini cempedak. Nanas. Nanas, nangka. Cempedaknya yang mana? Yang bulat kecil. Yang ini cempedak. Ini yang gue udah penasaran banget cobain, jadi langsung aja kita cobain ya Besti ya. Enak. Lo gak nyobain? Aku udah pernah makan cempedaknya. Aku penasaran sama nangkanya. Manis. Enak Besti. Gue udah lama banget gak makan pisang goreng. Mau nyobain yang nangka. Ini nangka goreng. Nangkanya tuh masih berasa banget. Ini tahu tempur. Apa sih namanya? Oh, dia tuh kayak tahu gitu aja, terus ada toppingnya. Kayak ada rasa apa sih ini? Udang atau apa nih ya? Enak. Kenyang. Akhirnya rasa penasaranku hilang sama rasanya. Yang ini yang paling otentik kan, pisang goreng madu. Nggak terlalu manis, enak. Masih sisa banyak, tapi udah kenyang. Bye. Halo. Coba we gonna eat Subway. Yang roast beef, habis itu add on pepperoni dan mozzarella with tartar sauce and honey mustard. So big. Garlic bread. Kenapa aku cantik banget? Cantik banget nggak sih? Hah? Cantik banget aku. Bener? Iya, aku ngeliat kamu langsung. Berarti aku cantik. Iya. Piscok 3.000-an. Nah, ini mah baru keluarin dari kulkas. Emang enaknya dingin. Ini udah lama makan ini dari zaman COVID. Namanya Piscok Boy. Grab ada, Gojek ada.
Dia kayaknya sekarang udah ada di Shopee Food juga deh. Dulu Shopee Food belum ada. Sekarang udah ada. Enak kan? Mantap. Happy. Kalau makannya enak udah happy. Lihat. Kulit luarnya karamel, semua shining, shimmering, splendid kayak masa depan nih. Saya paling suka yang pisang keju. Emang ada lawan enaknya. Ini yang langka, enak juga. Dulu pas main kecil, kalau mau makan piscok, mesti ke pasar baru. Sekarang mah nggak usah. Pokoknya piscok boy itu kalau dateng, memang langsung masukin kulkas. Enak dingin. Kulit ininya tipis, enak. Kulit pembungkusnya itu. Dari kulitnya, terus jadi dari karamelnya juga. Pisang keju, enak loh pisang keju, jos. Karamel, pisang keju juara kelas. Dulu Mei dikasih taunya sama sahabat Mei si Super Chili Chef. Mei cobain enak. Enak. Udah kayak cabangnya ada banyak. Nah, kalau di Gojek, di Grab ada. Ini rekomendasi Mei. Kalau kalian nyari piscok, doyan piscok, cobain. Enak. Bener-bener garing dari ujung ke ujung. Mukbang jajanan pasar. Cerita tadi pagi pas mamaku ke pasar, aku nitip beli satu kue gitu. Dibeliin setoko, lihat. Ini setengahnya aku nggak pernah cobain sih seumur hidup aku. BTW kemana aku baru beli mainan baru, kan mau lihat gak? Aduh. Tembakan uang mainan. Kue pertama ini kok kayak kuning telur ini. Gemeteran dia. Kita cobain. Enak loh, dia nggak gitu manis. Lucu rasanya, aku nggak tahu rasa apa. Rasanya kayak kue aja gitu. Enak, suka. Next, cap dulu ke bang. Ini aja deh, warna-warni lucu. Kue apa ini? Pacar Cina bukan? Ini apa ya? Kayak kelapa gitu, enak deh. Next, apa ini ya? Isinya kelapa pakai gula aren gitu, aku nggak suka gula aren. Tapi luar ijo-ijonya lumayan enak. Next, apa nih? Lemper, lontong, saudara lontong. Kue pisang, aku pernah makan yang ini. Next, ini lemper kayaknya. Apa ini ya? Nah, ini lemper ini aku tahu nih. Lemper, I love you so much. Udah kenyang, Jessica pingsan kebanyakan makan kue. Coba kalian komen kue tradisional favorit kalian yang mana? Jessica sih udah pasti lemper. Catch you love the world. Jadi hari ini aku lagi ada di zona master kuliner dan aku langsung mampir ke booth The Potaches Korean Bread. Di sini tuh bukan cuma ada The Potaches saja, tapi juga ada The Mac dan ayam The Celup juga. Ini adalah booth The Potaches Korean Bread. Ini mbaknya lagi buatin pesanan aku, soalnya aku pesen ubi ungu taro bubuk sama tiramisu chocomaltnya. Jadi The Potaches itu roti panggang yang dalamnya tuh lembut banget. Isinya tuh ada kentang atau ubi ungu, terus dicampur lagi sama keju mozzarella yang lumer kayak gitu, lalu dipanggang di pan. Nah habis itu ada varian yang panjang-panjang ini, itu tuh namanya varian long potaches. Sumpah ini aku udah gak sabar banget ngeliatnya, kayak wah udah kayak langsung pengen aku makan bawaannya. Untungnya udah dipotong, artinya tuh udah mau jadi. Nah habis dipotong ini tinggal dipindahin ke kotaknya. Habis itu dikasih topping, ini tuh yang rasa tiramisu dan tinggal ditambahin bubuk milonya. Lanjut ini yang rasa taro dengan varian isian ubi ungu yang ditaburi dengan susu bubuk. Dan ini dia varian yang udah aku pesen. Nah ini dia varian long potachesnya. Dan aku mau langsung makan aja. Yang pertama aku makan yang tiramisu chocomalte dulu. Kalian lihat deh keju mozzarella itu bener-bener wah super melt banget. Dan ini aku udah langsung makan. Menurut aku ini tuh enak banget tiramisu dicampur Milo. Ternyata tuh enak itu, aku pertama kali loh nyobain ini. Langsung berasa di surga gitu sih aku langsung. Ini agak hiperbola, cuman itu emang enak banget, sumpah gak bohong. Lanjut aku langsung pengen cobain yang ubi ungu ini. Ini bener-bener menarik perhatian mata aku banget sih. Sebenarnya aku tuh kurang suka sama perubi-ubian, tapi kali ini aku makan yang ubi ungu dan ternyata tuh enak banget. Ini aku nggak berhenti makanin yang ubi ungu ini. Ternyata bener-bener enak itu dan
Nyam. Ini dia long potacisnya dan ini aku pakai yang saus garlic. Kalau tadi aku bilang keju mozzarella yang melt banget, ini lebih melt lagi sampai aku tuh bingung banget makannya karena ini tuh nggak putus-putus walaupun aku udah tarik-tarik. Ini buat kalian yang nggak suka pedes, ini aku rekomen banget yang saus garlic ini. Lihatlah betapa kesusahannya aku menarik keju yang panjang ini. Lanjut, ini yang varian saus mentai. Oh iya, harga kemitraannya itu mulai 4 jutaan aja. Untuk informasi kemitraan bisa cek link di bio IG atau TikTok thepotachiskoreanbread.id. Aku bener-bener nikmatin banget sih dan chain approve. Oke, segini aja. Nextnya aku makan apa lagi ya? Bye-bye. Smile. Hanya. Bye-bye. Setelah sekian lama, akhirnya aku makan risol butatu lagi. Tapi kali ini beda tuh, ada yang warna hijau, matcha. Ini tuh garing banget. Ini ada beberapa varian. Bolognese, my favorite, chocolate. Jadi teman-teman aku tuh suka banget sama yang coklat. Best sellernya smoked beef, matcha. Isinya tuh kayak matcha plus keju gitu. Kita makan dari yang best sellernya aja ya. Dia tuh kulitnya tuh kayak tipis gitu loh. Aku cinta mati banget sama yang bolognese ini. Isi tuh banyak, gak pelit. Gila ini best banget. Aku udah lama banget gak makan ini loh. Sekangen itu makanannya. I mean, look at that. Belum mer. Sekarang mau review yang matcha. Oke, jadi ini pertama kali aku nyobain matcha-nya Butatu. Setelah yang percobaan pertama itu, kan aku review ke mama aku kurangnya apa segala macam. Nah ini aku baru pertama kali nyobain yang udah dijual sama mama aku. No way. Ini enak banget. Yang terakhir itu aku bilang ke mama aku kalau itu kejunya kebanyakan, jadi rasa matcha itu kurang. Nah ini tuh benar-benar pas banget. I swear it's so good. I swear. Pecinta matcha, cobain sih. Oke, that's it guys. Buat kalian yang pengen beli risol Butatu, nanti aku taruh linknya. Dan buat kalian para matcha lovers, go for it. Kalian harus coba sih menurut aku, karena aku juga pecinta matcha. Bye!
Soft cookies udah banyak, tapi yang jual melon pan masih langka. Wow. Gue sebenarnya kemarin udah beli pisang untuk bikin pancake-nya Besti, tapi hari ini Besti kita belum bisa bikin pancake-nya ya. Kenapa? Karena ini pisangnya masih keras gitu loh. Jadi ini kita harus tunggu dulu sampai dia tuh benar-benar benyek gitu. Pokoknya sampai lu ngeliat aja tuh kayak mau makan tuh kayak iu gitu loh Besti. By the way kemarin gue beli 3, jadi hari ini dikukus 1, dan hari ini gue juga bikin cheese omelet ya Besti ya. Jadi langsung aja kita makan dulu cheese omeletnya. Karena kalau ditunggu-tunggu ya nanti kejunya nggak lumer gitu loh. Tuh lihat, seperti biasa. Oh my god, happy banget kalau udah ngeliat keju mozzarella yang molor kayak gini Besti. Lupa lagi nawarin kalian. Aduh maaf ya Besti ya nih. Ini buat kalian nih. Nih Besti
Endul banget. Gue juga ngukus edamame tadi sekitar 7 biji. Gue kalau beli kacang edamame ini ya, gue paling gak suka beli yang udah dibungkusin. Soalnya tuh isinya pasti ada yang kosong gitu. Makanya gue selalu beli di supermarket gitu loh, Besti. Soalnya kalau di supermarket dia bisa pilihin. Jadi gue pilihin tuh satu-satu yang isinya tuh besar-besar kayak gini ya. Jadi makannya pun puas. Pokoknya bagus-bagus isinya. Jeruk. Gue tuh pernah ada di fase bosen makan jeruk loh, Besti. Soalnya bapak gue dulu nanam jeruk banyak banget. Tadi gue bikin kebanyakan garam, makanya agak asin. Tapi nggak asin banget sih, pokoknya keasinan dikit gitu, Besti. Masih bisa dimakan lah. Ternyata sekarang tuh udah banyak banget loh yang jualan rebus-rebusan kayak gini buat sarapan. Kayak beberapa hari ini tuh gue ngeliat di FYP tuh lewat terus. Seneng banget ngeliatnya. Tapi kebanyakan yang beli milenial, Besti. Lu para Gen Z ya, lu sarapan apa sih pagi-pagi? Soalnya dari kemarin tuh gue liat di FYP yang beli tuh udah berumur semua. Pisang kepok paling enak itu dia dikukus pas mengkal ya. Pokoknya jangan kematangan. Terus dia dikukus bentar aja sekitar 5 menit. Rasanya tuh manis. Terus pas digigit tuh masih ada teksturnya, jadi enak. 1, 2, 3, 4. Hari ini kita sarapannya 4 buah pancake, Besti. Tuh lihat, ini banana pancake. Tadi gue bikin sendiri. Terus ini gue bikin toppingnya pakai strawberry yogurt. Tapi sebelum kita mulai makan ya, Besti ya, gue mau minta maaf dulu ke kalian karena hari ini tuh gue nggak bikin video resepnya ya, karena gue tadi bangun-bangun udah dibikin emosi sama sesuatu ya, Besti ya. Jadi kalau kalian tertarik sama resepnya, let me know, Besti, biar besok kita bikin. Oh my god, lihat tuh, mau strawberry-nya. Nih, first bite buat kalian. Lembut banget. Sumpah enak. Tuh lihat. Tapi gue saranin kalau kalian tertarik ya mau bikin, kalian prepare bikin yogurt ya, Besti ya, karena ini resepnya pakai yogurt. Sama prepare juga banana yang mateng banget. Lihat tuh. Oh my god. Lembut banget tuh, lihat. Aduh, Besti. Nyesel loh tadi nggak bikin video resepnya. Ini toppingnya pakai strawberry yogurt, terus dikasih potongan strawberry gitu. Enak. Ini nggak pakai gula sama sekali, tapi udah manis karena pisangnya tuh udah mateng banget. Ini toppingnya dikasih banana sama yogurt juga enak loh, Besti. Padahal tadi gue bikinnya ini tuh lagi emosi ya, tapi bisa sebagus ini. Ini warnanya coklat-coklat kayak gini, nggak gosong ya. Itu karena tadi gue pakai cinnamon atau kayu manis.
Kalian jangan lupa sarapan ya Besti ya. Bye. Temenin Misa buat makan-makan lagi. Oke, jadi ini ada 2 jasuke. Kalian tim yang jasuke biasa atau yang ada toppingnya kayak gini guys. Tuh. Kamu tim yang mana, Seng? Yang biasa. Makan. Lihat mozzarellanya. Au. Karena ini udah malam dan waktunya untuk istirahat. Gak lupa nih, ini kan aku udah cuci muka ya, pakai Jessica Night Cream. Jadi biar muka aku tuh bangun-bangun jadi lembab, cerah karena dia ada kandungan niacinamide-nya juga. Terus ada kolagennya. Ini pokoknya bagus banget kalau misalnya kalian punya ini, dia bisa ngunci semua skincare kalian. Gitu guys. Tuh. Tinggal dipakein aja setiap malam biar kulit kalian jadi sehat, terus pelampi juga. Tinggal dipakein kayak gitu. Dijamin muka kalian pasti bangun-bangun jadi sehat, lembab, cerah. Rengginang Sultan. Rengginang aja naik kelas, Bo, ya. Ini rengginang harganya 100.000 saja. Punyanya Pawon Bucetar. Ini aku beli kemarin pas saat aku beli siomay. Kena ongkirnya aja udah 50.000. Jadi menurut aku ya udahlah sekalian aku beli apa sih rengginangnya biar nggak rugi di ongkir. Surprisingly, rengginang aku pernah nyobain dulu pas kecil ya. Soalnya mbakku dulu kalau kita nasi yang 1 hari itu nggak habis, sama mbakku dulu dibikin, dijemur, dibikin rengginang ini. Berarti harganya murah dong, nasi bekas. Ini setoples ini ya, tuh segede-gede gini. Nggak tahu ini berasnya beras apa ya, beras import, apa beras sushi, apa ya. Rasanya ya rengginang. Aku nggak bisa bilang ini rasa rengginang premium, nggak bisa. Karena menurut aku mau sepremium apa tetap aja rengginang gitu loh. Beda sama brownies, coklat itu premium, rasanya premium. Nah, nek rengginang itu loh. Premium ya apa rasanya premium? Ya rasa goreng-goreng itulah. Nggak terlalu asin juga. Cuman kaget aja rengginang dikasih harga sultan. Nek peyek aku akuin punyanya Pawon Bucetar enak banget. Dengan harga segitu buat aku masih oke, soalnya bikin peyek itu kan susah ya, buat tipis-tipisnya itu susah banget lah. Nek rengginang itu nek diuntel-untel digoreng ngono tok, terus nggak ada isinya, gono kacangnya, gono apa nih. Jadi apakah aku akan beli lagi rengginang 100.000? Kayak ya enggak. Cuman, nek kalian penasaran mau nyobain rengginang sultan, ya monggo, cobain gitu ya. Ya enak juga, kriuk-kriuk. Gue lagi pengen makan yang di wrap lagi hari ini, tapi yang pakai daging tuna, Besti. Jadi ini tadi gue beli tuna file. Sebesar ini gue beli 22.000, Besti. Menurut kalian mahal atau murah? Gue mau kasih bumbu dry rub aja. Ini yang rasa roasted curry lagi. Terus diaduk. Denger tuh, toke lagi. Sekarang gue tiap hari pokoknya denger suara toke. Biarkan selama 15 menit biar meresap, baru kita lanjut masak, Besti. Oh ya, untuk rotinya seperti biasa gue pakai yang ini. Gue sering banget ditanya ini beli di mana. Gue beli di supermarket ya, Besti ya. Karena dia itu dijual di frozen section gitu. Tadi ini udah di defrost selama 30 menit. Dan ini dipanggang ya, Besti. Nih, pakai 2. Langsung aja kita tumis atau panggang nih, Besti. Nah, ini udah matang, Besti. Tumis bawang bombay sama bawang putih, kasih garam dikit, Besti. Nah, kalau udah layu kayak gini, masukin tuna, baru kasih keju, Besti, di atasnya. Biar meleleh, kita tutup dulu. Ini tadi rotinya udah di
panggang gitu. Jadi langsung aja besti kita wrapping. Terus ini ada kol ungu, kejunya besti, molor. Oh my god. Selanjutnya ini tinggal dibungkus aja. And there you go. Ini tuh seukuran muka aku, lihat tuh. Kalian dulu deh nih first bite-nya. Ini rotinya enak besti, serius. Ikannya enak loh dikasih bumbu kari. Oh ya besti, fun fact ya, gue tuh suka banget sama bawang bombay. Walaupun banyak yang bilang kan bikin bau ini bau itu, I don't care. Selama di bumi ini masih ada air, sabun, gas aja makan onion. Nggak tahu kenapa ya hari ini tuh agak berminyak gitu, lihat tuh. Tiap malam tuh literally tokenya bunyi bisa 4-5 kali. Oh ya besti, tadi gue udah bilang gak sih kejunya pakai mozzarella ya. Last bite. Biar nggak seret, minum. Bye. Tumis Rp3.000. Sebenarnya sih ini umum, harga Rp3.000 tuh umum lah ya. Banyak yang kemarin komen di setiap daerah tuh ada yang nggak setiap daerah, tapi banyak yang masih menjual harga sayur matang itu 2.000, 3.000, 5.000 gitu. Tapi kalau untuk aku 3.000 ini murah. Sebanyak ini Rp3.000. Ini apa? Ini tumis jantung pisang. Kalian tahu jantung pisang kan? Aku cari aja tuh harus ke pasar yang di kota. Karena kalau kita nunggu jantung kita berbuah itu pohon pisangnya nggak nemu sayang, nggak nemu. Jadi kalau nemu sayur-sayur yang kayak gini tuh kayak seneng kali. Karena aku tuh jauh dari pasar kota. Kalau mau cari jantung pisang harus ke pasar kota. Kalau di pasar yang di desa-desa itu jarang banget ada. Pagi ini aku jajannya 6.000. Jadi bukannya aku nggak makan nasi. Aku makan nasi nanti. Tapi kalau pagi aku belum sarapan nasi, aku biasanya beli kayak gini nih. Ini 1.000-an. Ini pun gak habis, nanti bisa buat anakku salah satunya. Kalau anakku sudah makan pagi-pagi, mereka makan kadang dengan telur, kadang dengan mereka tadi udah makan dengan ayam. Kalau aku belum nyayur, aku bilang belum nyayur, nanti bilang aku makannya nggak ada proteinnya. Ada nanti mah, yang penting tuh sayurnya. Kalau 3.000 udah beli matang kayak gini nih, udah irit banget sayang. Soalnya anakku tuh jarang pada makan sayur. Nah ini semuanya dari singkong, tahu? Ini ondol-ondol, ini comro. Kalau ondol-ondol ini nggak ada isinya, dia udah dibestak sama gula. Bismillahirrahmanirrahim. Telat. Nanti kena hujat. Dia dalamnya nggak ada apa-apanya, tapi udah dibestak sama gula. 1.000-an. Kalau yang ini luarnya nggak ada gulanya, tapi dalamnya ada gulanya. Ini semuanya dibikinnya itu diuleni sama kelapa parut. Kalau aku bikin sendiri ya, ini tak pencet tuh mencorot. Kalau beli dia nggak mencorot karena gulanya kurang banyak. Kalau aku bikin sendiri pasti mencorot. Enak ya, gurih luarnya, dalamnya manis. Kalau yang ini combro, mesti udah banyak yang tahu ini combro. Dalamnya biasanya oncom, kalau nggak tempe. Dalamnya tempe, tapi kurang banyak, 1.000-an lah ya. Nggak keras, enak, kenyang lah ya untuk sarapan sebentar gitu. Nanti jam 10 makan nasi, gitu. Enak ya, masih enak.
Udah dulu mau lanjutin makan. Bye. Unboxing jajan jadul lagi. Tungguin. Aku beli berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dan udah ada yang ngebuka. Mbahnya nutupnya kurang rapet. Nggak apa-apa kan, mau dibuka juga. Tunggu ya. Oke, yang pertama yang belum dibungkus dulu. Ini di tempatku namanya lepet. Biasanya lepet ini biasa ada di orang kepungan yang dia anaknya hamil gitu loh. Hamil atau mau hajatan. Cuma ini bungkusannya nggak bulat. Kalau di tempatku bulat, cuma isinya tetap sama. Aduh ya ampun. Bukanya satu biji ikatannya tuh ada 3. Ini segini 10.000. Rasanya sama kayak yang biasa di hajatan ini. Ini dari tepung ketan sama ampas kelapa. Rasanya cuma asin gurih gitu, asin gurih. Yang ini tadi jatuh jadi udah pecah. Ini namanya klepon. Kalian pasti udah tahu ini namanya klepon. Udah banyak yang tahu. Buka yang udah pada buka dulu tadi copot. Ini namanya, yang ini namanya getuk. Getuk. Ini dari singkong, getuk singkong. Tapi dia bukan getuk lindri ya, ini getuk. Terus, oh iya, ini tuh murah banget. Satu ikat ini 10.000. Jadi satunya 10.000-an. Bikinnya tahu nggak? Ini godoknya tuh lama banget kalau di hajatan tuh kayak gitu. Ini bungkusan yang keberapa? Ini 1, 2, 3, ini yang keempat. Kalau yang ini namanya getuk lindri. Beda getuk kan? Beda getuk. Sama-sama dari singkong, tapi cuma bedanya ini pakai gula merah dan ini pakai gula pasir. Sama toppingnya ampas kelapa. 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Yang kelima ini namanya untuk cacing. Kok cacing sih? Emang bentuknya kayak cacing. Dari dulu namanya untuk cacing. Kenapa sih untuk? Karena kalau di sini tuh muntuk-muntuk. Kamu tahu muntuk-muntuk nggak? Muntuk-muntuk itu numpuk. Jadi ini bentuknya numpuk-numpuk tuh kayak gitu. Biasa toppingnya adalah ampas, manis, dan asin. Selanjutnya, mana tadi? Oh ini. Kalau ini udah sering aku bikin video, udah sering aku review, namanya cetil. Namanya cetil, dia menul-menul sekali. Nggak tahu dari tepung apa lah, pokoknya kayak gini, dia cenil-cenil. Manis. Kalau yang ini nggak asin, ini cuma manis aja. Kalau yang ini manis asin, ini manis asin, manis asin. Dan yang terakhir, ini yang paling aku suka. Dari dulu, dari aku kecil aku suka. Kenapa? Gigiku itu dulu itu yang atas itu gupis, warnanya hitam. Jadi dibilangnya keselip ini. Karena aku suka banget makan ini dari kecil. Namanya ciwel. Ciwel. Nggak tahu bikinnya dari apa, tapi warna hitam. Walaupun warna hitam rasanya manis. Karena pakai gula. Asinnya kalau nggak pakai gula dia hambar. Enak semua. Udah dari semuanya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang dari singkong adalah ini dari singkong. Yang lainnya mungkin tepung. Kalau yang ini udah pasti banyak yang tahu ya. Ini klepon. Dia yang dipencet mencurut. Ini namanya klepon. Tidak lupa. Aku selalu beli jam sebelum makan, minum jamu dulu. Ini jamu kunyit asam sama sirih. Udah ya. Ini kemarin kan ada yang tanya pas aku makan cetil, kayak itu getuk lindri bukan? Nah, ini udah tak kasih tahu. Ini getuk lindri dari zaman aku kecil. Warnanya memang cuma merah, kuning, dan hijau. Belum ada warna-warna pastel atau warna-warna fuchsia. Makasih sayang.